Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Jika kita perhatikan di pasaran saat sekarang ini sangat banyak sekali merek STB televisi digital yang beredar. Tentu saja ini membingungkan bagi kita ya, memilih mana yang terbaik sesuai dengan budget dan kebutuhan kita. Salah satunya itu adalah Kubik Arka. Kubik Arka ini bagi saya pribadi sih baru mendengar ya merek ini atau brand ini, belum pernah sebelumnya. Namun ini sangat menarik untuk kita review. Di samping harganya yang murah, ternyata untuk Kubik Arka ini dia juga sudah ber-SNI. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari STB televisi digital yang harganya terjangkau, worth it lah ya, value for money, maka salah satu pilihannya itu ini dapat dimasukkan ke dalam wishlistnya, yaitu Kubik Arka, sudah ada SNI-nya. Tidak itu saja, ternyata ini juga sudah memiliki fitur EWS atau Early Warning System sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, dan seterusnya. Harganya murah ya, hanya di 120-an ribu rupiah saja. Bagi yang tertarik, link pembelian dapat dilihat di deskripsi video. Nanti akan kita sertakan link pembelian terbaiknya. Dapat terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle. Chipsetnya nanti kita cek dulu nih, apakah mendukung chipset MT saja atau RT atau bisa dua-duanya. Untuk resolusi sudah mendukung Full HD 1080p. Untuk fitur-fitur yang lain tertera di sini, silahkan dibaca saja. Yang jelas untuk STB ini belum mendukung HEVC H265. Lalu selanjutnya untuk daya yang dibutuhkan sangat kecil sekali ya, hanya 8 watt saja. Nanti akan kita tes apakah benar 8 watt. Dan selanjutnya kita akan coba cek ya kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mendapatkan 3 buah kertas apa ini ya. Yang pertama adalah kartu garansi. Ini bergaransi selama 1 tahun sejak tanggal pembelian, dan menariknya di sini adalah untuk service centernya disertakan. Jadi bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Ada di Jakarta, lokasinya Bandung, Jogja, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Batam, dan Makassar. Nanti silakan dicari saja jika terkendala atau rusak ya STB-nya di kota yang lokasi service centernya ini dekat di kota tempat tinggalnya. Kemudian selanjutnya juga terdapat buku petunjuk atau buku manualnya. Tentu saja ini sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan menariknya ini berbeda nih dengan STB televisi digital yang lain, di mana di dalam paket penjualannya juga disertakan petunjuk penggunaan dari EWS atau fitur EWS tersebut. Dan ini merupakan STB pertama yang kita review yang menyertakan penggunaan dari EWS atau fitur EWS tersebut. Untuk STB yang lain nggak ada yang menyertakan seperti ini. Kemudian ini adalah remote controlnya. Secara desain sih memang biasa saja. Untuk kelengkapan tombol dapat dilihat ya adalah seperti ini. Namun untuk quality build up-nya saya merasakan ini melebihi daripada STB yang harganya di 120-an ribu rupiah. Malahan STB yang harganya di 180, di 160 walaupun desain modelnya adalah sama, namun secara quality build up-nya tidak sebaik Kubik Arka ini. Tombol-tombol pun juga sangat nyaman sekali pada saat kita tekan, tidak terlalu lembut ya. Jadi ini sangat enak sekali, terkesan premium sih menurut saya. Kemudian untuk baterainya dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Untuk remote bagi kita tidak ada masalah sama sekali dan kita ajungkan jempol. Di harga 120 ribuan ini sudah sangat keren sekali. Lalu dalam paket penjualan juga sudah disertakan dengan kabel RCA. Kabel RCA-nya ini kualitasnya sangat baik sekali jika dibandingkan dengan kabel RCA yang kita dapatkan di paket penjualan STB televisi digital yang lain di range harga yang sama. Malahan untuk range harga yang di atas ini, untuk kabel RCA-nya ini seakan-akan itu asal-asalan saja ya, tipis. Namun ini tebal ya, dapat dilihat tuh, seperti itu ya. Lalu dalam paket penjualannya, kita juga disertakan yaitu baterai. Baterainya pun juga Panasonic tuh, bisa dilihat ya. Bukan merupakan baterai Cina yang nggak jelas ya, ini Panasonic baterainya. Harganya murah, hanya di 120-an ribu rupiah saja. Nah ini adalah STB-nya, Kubik Arka. Nah ini untuk bagian front panel, kemudian untuk quality build up-nya ini terbuat dari full metal atau besi semuanya ya. Pada bagian front panel desainnya adalah seperti yang terlihat. Di bagian depan ini ada 1 buah port USB. Ini adalah LED display-nya cukup besar. Kemudian tombol-tombol ada 1, 2, 3. Ada 3 tombol yang penting. Ada tombol power, kemudian ada tombol channel up dan channel down, atau channel positif dan channel negatif. Jadi untuk tombol-tombol yang penting saja yang ada ya, tidak semua tombol disertakan. Lalu pada bagian sisi bagian atas terdapat ventilasi udara yang sangat banyak sekali, kemudian bolong-bolong atau lubang-lubangnya pun juga cukup besar.
Tidak di bagian atas saja, di bagian samping kanan dan di bagian samping kiri juga terdapat ventilasi udara, termasuk pada sisi bagian bawahnya juga terdapat ventilasi udara. Dan itu tentunya akan membuat sirkulasi udara menjadi lebih lancar sehingga tidak akan terjadi overheat atau panas yang berlebihan. Nanti akan kita cek suhunya setelah kita nyalakan kurang lebih 1 jam saja cukup ya. Lalu pada bagian belakangnya, nah pada bagian belakang ini kita dapat melihat di sini ada port RCA untuk televisi tabung tentunya. Dan pastinya juga bisa sih dipakai untuk televisi LED ataupun yang sejenis. Ada port HDMI, kemudian koaksial untuk audio, dan selanjutnya di sini adalah ada RF loop ya. Kemudian selanjutnya ada RF in. Jadi ini adalah untuk antena. Ini adalah untuk antena luar ataupun dalam. Bisa menggunakan antena UHF biasa saja. Kemudian ini jika ingin kita paralelkan dengan STB yang lain, tinggal diparalelkan saja dengan menggunakan port yang saya tunjuk ini. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat fitur-fitur yang terdapat di dalam STB Cubic RK ini. Kalau saya melihat sekilas sih ini sepertinya keren ya. Dan sebelum kita lihat, untuk port USB hanya satu saja ya, di bagian belakang tidak ada, hanya di bagian depan saja. Baik, kita nyalakan aja langsung ya, kita coba tes, kita lihat fitur-fitur apa saja yang terdapat di dalam STB Cubic RK ini. Cubic RK merupakan STB dengan chipset SunPlus dengan memiliki hanya satu port USB saja. Beruntungnya STB ini mendukung USB Hub, sehingga keterbatasan port USB dapat ditambahkan. Kualitas gambar tajam, komposisi warna seimbang dengan resolusi maksimal 1080p Full HD, mendukung tatanan Dolby Audio. Agar fitur Dolby Audio berjalan lancar, jangan lupa untuk men-set submenu HDMI Audio ke HDMI RAW. Pastikan juga televisi dan atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi STB Cubic RK. Front panel dilengkapi dengan 3 tombol penting saja, yaitu tombol power dan 2 tombol channel. Tanpa remote control pun masih tetap dapat digunakan. STB ini sudah dilengkapi dengan lampu indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26,6 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 46,8 derajat Celcius, lebih panas dibandingkan dengan Ioto Omega HD. Untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian, disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video. Respon remote control sedikit ada delay, namun hal ini masih dapat ditoleransi. Terdapat beberapa tombol shortcut untuk memudahkan penggunaan. Proses booting sangat cepat sekali, hanya beberapa detik saja. Tampilan super simpel dengan logo Cubic RK. Alshad Ahmad akhirnya buka suara terkait tudingan dirinya sering membuat konten anak harimaunya. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset SunPlus pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap, tidak termasuk informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidak sama dengan Finder Meter yang saya gunakan, yaitu GT Media V8 Finder Pro. Berikut perbandingannya. Selain menggunakan Finder Meter GT Media, kita juga membandingkannya dengan STB lain yaitu Ioto Omega HD dan Tanaka T2 Sniper merah putih. Walaupun berbeda bukan berarti tunernya tidak sensitif. Sensitivitas tuner adalah sama saja, di mana untuk semua MUX di lokasi saya dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group yang memiliki sinyal lemah. Bagi yang bermasalah dengan tangkapan sinyal, pastikan arah antena sudah tepat dan kabel tidak rusak. Jika diperlukan, tambahkan dengan booster. Perlu untuk diketahui, proses scanning STB ini cukup cepat, membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Perpindahan channel SD dan HD lancar, tidak ada delay sama sekali, dengan mode blank screen atau layar hitam saat perpindahan tersebut. Milanta, cepat sikat. Pemirsa, seorang anak perempuan berusia 12 tahun. Untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Boyku. Tidak itu saja, channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Sama dengan STB yang lain, Cubic RK juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia.
Pada pilihan menu installation hampir sama saja dengan STB lain, pencarian dapat dilakukan secara otomatis atau manual. Pastikan pilihan country adalah Indonesia. Untuk aktif antena, jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Jika ada channel yang tidak terscan, maka set submenu channel filter ke all channel. Terdapat pilihan LCN yang berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX, namun tidak terdapat pilihan acu. Terkait dengan fitur EWS, jika sudah tersedia, agar dapat berfungsi dengan baik, jangan lupa untuk memasukkan area code atau kode pos sesuai lokasi masing-masing. Menu channel berfungsi untuk pengaturan channel dan untuk membuat daftar channel favorit. Agar memudahkan, channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja. Caranya sangat mudah. Pertama, melalui menu channel dan pilih favorit list. Atau yang kedua, cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control. Namun sayang, nama kelompok favorit ini tidak dapat untuk diubah. Untuk memilih bahasa OSD, dapat masuk ke menu preference. Pastinya terdapat pilihan bahasa Indonesia. Menariknya terdapat fitur hard hearing. Bagi yang bermasalah dengan pendengaran, maka dapat mengaktifkan fitur ini. Namun setelah saya amati ternyata tidak ada bedanya sama sekali baik pada posisi off maupun on. Sepertinya fitur ini baru dapat bekerja jika channel yang sedang ditonton mendukung fitur tersebut. Pada menu setting terdapat banyak pilihan seperti pengaturan timer, child lock, dan lain-lain. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset atau reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Untuk pengaturan koneksi ke jaringan internet, maka dapat masuk ke submenu Ethernet config. Hanya mendukung USB UAV dongle saja dengan chipset MT7601, tidak mendukung chipset RT, USB LAN Ethernet adapter, dan USB tethering atau koneksi internet dengan menggunakan kabel data smartphone. Submenu upgrade berfungsi untuk upgrade firmware, dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Hanya bisa secara offline saja melalui USB upgrade. Silakan colokkan flash disk yang sudah ada file firmware di dalamnya. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari terjadinya kerusakan akibat matinya listrik. Hal yang dialami oleh banyak pengguna ketiduran saat menonton. Dengan mengaktifkan fitur auto standby, maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan, STB akan berada pada posisi standby secara otomatis. Pada menu AV terdapat banyak pilihan, seperti untuk pengaturan audio dan video. Salah satu kelemahan chipset SunPlus audionya over volume, termasuk STB ini. Suara pecah namun beruntungnya mendukung Dolby Audio. Untuk Dolby Audio pastikan perangkat yang digunakan mendukung. Untuk pengaturannya silakan set HDMI audio ke HDMI RAW. Sementara untuk submenu SPD fungsinya sama dengan HDMI audio, yaitu untuk Dolby Audio melalui port koaksial yang berada di belakang STB ini. Berikut ini kualitas audio video STB Cubic Arca tanpa kita edit dan di-capture langsung dari perangkatnya. Sebagai informasi, STB ini tidak mendukung HEVC H265, namun mendukung subtitle SRT. Berikut pilihan dukungan resolusi video pada STB ini. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Tidak hanya sebagai STB televisi digital saja, Cubic Arca juga berfungsi sebagai IPTV player. Silakan pilih submenu IPTV. Tentunya jangan lupa untuk berlangganan terlebih dahulu. Selain itu, STB ini juga mendukung fitur DLNA DMR. Untuk lebih lengkapnya kita sudah buatkan video tersendiri terkait dengan fitur ini. Linknya terdapat di pojok kanan atas video. Menu OVN atau Open Video Network berisikan pilihan sebagai berikut. YouTube lancar memiliki pilihan resolusi sampai dengan Full HD, walaupun sebenarnya itu hanya sebagai pemanis saja. Aktualnya resolusi maksimal YouTube adalah HD saja. Silakan tekan tombol info pada remote control untuk berpindah ke resolusi yang tersedia. Nah, tidak perlu khawatir, opsi search atau pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Selain YouTube, juga terdapat aplikasi streaming lainnya, yaitu TikTok, YouTube Kids, dan WeTV. Khusus untuk TikTok dan WeTV, pengguna dapat login menggunakan akun masing-masing dengan cara melakukan scanning pada QR Code yang telah tersedia. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4,7 Watt saja dan 0 Watt dalam kondisi standby. Jadi tetap aman walaupun colokan tidak dicabut. Namun jika tidak dipakai dalam durasi waktu yang lama, maka sebaiknya colokan dicabut saja agar lebih aman. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Cubic Arca hanya memiliki satu port USB saja, suara pecah, tuner sensitif, dan mendukung Dolby Audio.
Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti memutar YouTube, termasuk IPTV player. Untuk TikTok dan WeTV, dapat login dengan menggunakan QR Code yang tersedia. Suhu terkendali dengan desain ventilasi yang cukup baik. STB ini cocok bagi yang mencari STB mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke sosial media masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.